Halo, perkenalkan nama saya Dimas Danang Andika Santoso dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Departemen Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita mendapati bahwa terdapat suatu topologi yang terdapat 4 router, di mana di dalam jaringan tersebut router saling terhubung terhadap server, kemudian router akan membagikan routingnya terhadap PC maupun terhadap routing, saling merouting. Jadi apa fungsinya? Pada ini kita bisa lihat bahwa di dalam kesempatan kali ini kita harus menguji yaitu routing setiap PC dapat saling mengeping, kemudian dapat melakukan koneksi pada server, kemudian akan failover. Failover itu jadi misalnya di mana ada kasus pada satu server ini tidak, misalnya pada router satu server tidak terjadi terputus, router satu terputus dengan servernya, dia akan memanfaatkan router 2 maupun router 4 untuk mendapatkan internetnya. Bisa dibilang seperti itu. Pada konfigurasi routing kali ini kita akan menggunakan OSPF. Kenapa yang digunakan adalah OSPF? OSPF memungkinkan tidak terbatasnya pada suatu skalabilitas. Jadi misal terdapat suatu topologi dengan beban kerja yang besar, dia tidak akan mempengaruhi kinerja dari OSPF itu tersebut. Oke, untuk melakukan konfigurasi OSPF pada topologi kali ini, saya kebetulan mendapatkan sebagai router 3. Untuk setelah kita melakukan reset configuration pada routernya, kita akan memberikan sistem identity. Kita berikan sistem identity-nya. Pada kesempatan kali ini saya beri nama router 3 dadas. Router 3 udah oke. Kemudian kita akan menambahkan IP address. Oke. Jadi akan kita bahas satu-satu apa tujuannya IP dalam tiap ini. Untuk IP address Ether 3 adalah Ether 3 dan Ether 4 ini adalah IP address untuk router yang tersambung pada kita. Jadi kan tadi kalau pada topologinya terdapat 4 router, ini akan tersambung pada router 2 dan router 4. Jadi 10.10.253.2.24 adalah IP address yang kita berikan untuk terhubung kepada router lainnya. Kemudian 10.33.118.17 ini adalah IP address yang terhubung kepada PC kita. Jadi IP PC, kemudian 92.192.168.172.2 adalah IP address ke server. Setelah memberikan IP address, kita akan untuk terhubung kepada internet tersebut, kita akan menambahkan firewall. Di sini kita menggunakan NAT. Kita atur, kita sesuaikan actionnya, kemudian kita menambahkan lagi DNS gateway-nya, yaitu 10.13, 10.13, 10.13. Oke. Menambahkan gateway, pada dasarnya saya sudah melakukan penambahan loopback pada bridge, tapi pada saat untuk merekam hasilnya saya lupa menambahkan. Jadi kita harus masuk ke di sini ada bridge, kemudian kita akan menambahkan bridge-nya, kita tambahkan loopback. Sudah seperti itu. Kemudian setelah kita menambahkan loopback, kita akan mengkonfigurasi network pada OSPF. Pada IP address OSPF kita bisa lihat nih, kita menggunakan networknya tuh yaitu yang terdapat pada IP address listnya. Jadi misalnya kita samakan saja pada tambahkan saja tinggalan OSPF networknya, yaitu menggunakan network dari IP address masing-masingnya.
Kemudian saat sudah menambahkan IP network, OSPF network, kita menambahkan OSPF index. Ya, kita tinggal tambahkan saja dengan router ID 3333. Kemudian kita akan melakukan tadi pembuktian bahwa setiap PC sudah dapat saling terhubung atau dapat saling berkomunikasi di sini. Jadi kita akan menggunakan IP dari setiap PC, IP-nya yaitu menggunakan titik 2 karena pada konfigurasi kelompok kita kali ini titik 2 adalah membuktikan bahwa itu adalah PC, IP PC-nya. Jadi kita ngeping ini pertama 18.2, 19.2 sudah dapat terhubung, di atasnya tadi 20.2, berarti setiap PC sudah dapat terkoneksi. Kemudian kita akan membuktikan bahwa apa itu failover yang tadi kita buktikan. Ini pada saat semuanya hidup, failover hidupnya, dan distance-nya diatur bahwa untuk tadi yang ke server langsung itu distance 1, kemudian ke yang masing-masing router tadi, router 2 dan router 3 dan router 4 itu distance-nya bebas, ada ini kita isi 2 3. Jadi apa sebetulnya desain di sini? Desain di sini adalah bagaimana kita memprioritaskan mana yang akan kita gunakan pada saat semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagaimana gateway yang kita prioritaskan itu kita akan atur dalam desain ini. Kemudian kita akan buktikan apa itu failover. Failover saat ini kita nonaktifkan distance 1 dan distance 2-nya. Kemudian kita aktifkan distance 3 tadi. Nah, ini akan membuktikan bahwa yang tadinya distance 3 menjadi sumber utama untuk internetnya, gateway-nya. Kemudian kita buat skenario lagi saat kita kembalikan lagi saat ini saat skenario bahwa ternyata yang ada tersedia tinggal distance 2, yaitu bisa dapat terhubung juga menjadi gateway utama. Kemudian akan kita balikan lagi saat kita nyalakan lagi distance 1-nya, langsung otomatis terhubung kepada yang gateway distance 1. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini bahwa ternyata OSPF adalah salah satu routing dinamis yang sifatnya sangat terbuka, dan OSPF mampu mendeteksi perubahan topologi atau pemutusan sementara koneksi dan menghitung rute baru secara otomatis. Dan keunggulan tadi seperti yang saya sampaikan, OSPF mengirimkan paket berukuran kecil sehingga beban jaringannya tidak terlalu besar. Jadi OSPF adalah salah satu fitur atau metode routing yang dapat skalabilitasnya sangat besar dan tidak mempengaruhi terhadap jaringannya itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memudahkan pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.